Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini, tata ibadah kita memakai tata ibadah bulan Pelkes. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli, naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPB. Kita akan merayakan dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Jemaat, mari berdiri untuk memuji Tuhan. Kita menyanyi memuji Tuhan dari Gita Bakti 369 bait pertama dan ketiga. Tuhan Engkaulah hadir. Gita Bakti 369 bait pertama dan ketiga. Tuhan Engkaulah hadir. Di dalam hidup
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Engkau yang mempunyai dunia ini, dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian untuk kita malam hari ini terambil dari Mazmur 148 ayat ke-7 sampai 14. Mazmur pujian pada malam hari ini terambil dari Mazmur 148 ayat 7 sampai 14. Kita sambil berbalasan. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 231, bait pertama dan kedua, O Roh Kudus Ilahi. Kidung Jemaat 231, bait pertama dan kedua, O Roh Kudus Ilahi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, sabda-Mu adalah sumber kebenaran. Kami akan membaca sabda Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu sungguh bertahta dalam seluruh kehidupan kami. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima hikmat Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan, untuk juga dikuatkan melakukannya. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan dan Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34, demikian firman Tuhan.
perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali diperdengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Dalam Markus 1 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pada bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Bapak Ibu Saudara, penjelasannya kemudian dikatakan, meskipun biji itu sangat kecil, tetapi kalau ditaburkan di tanah akan tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran lainnya. Punya cabang-cabang yang besar dan burung-burung akan bersarang dalam naungannya. Apa makna perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara? Biji sesawi itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Biji yang ditabur artinya Tuhan Yesus yang datang ke dunia, lalu kemudian disalibkan dan mati turun ke dalam kerajaan maut. Biji yang tumbuh dan besar itu menggambarkan Tuhan Yesus yang bangkit, lalu naik ke sorga dalam segala kuasa dan kemuliaannya. Lebih besar dari semua sayuran artinya kuasa Tuhan Yesus tidak dapat dibandingkan dengan kuasa apapun yang ada. Bapak Ibu Saudara, biji sesawi itu juga menunjuk kepada gereja sebagai wujud persekutuan orang-orang percaya. Kita melihat gereja dimulai dari 12 orang murid yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian berkembang ke seluruh muka bumi ini menjadi tempat di mana Allah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita juga melihat burung-burung di udara menunjuk kepada segala bangsa yang ada di dunia ini. Semua bangsa akan datang kepada Yesus, berlindung kepada Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dilindungi, diberkati, dan diselamatkan. Pada ayat 33 dikatakan di situ Tuhan Yesus memberitakan firman dengan perumpamaan. Kenapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan? Dikatakan di situ sesuai dengan pengertian mereka. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, mengajar, memakai perumpamaan supaya bisa dimengerti oleh orang-orang pada masa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tentang kerajaan Allah. Dulu Kekaisaran Romawi itu wilayahnya sangat luas. Yang menarik adalah semua daerah yang dikuasai oleh Roma akan dibuat semirip mungkin dengan kota Roma. Jadi di situ ada kuilnya, ada bangunan-bangunan kekaisaran, kesenian, kebudayaan. Daerah yang dikuasai oleh Roma akan dibuat semirip mungkin dengan kota Roma. Pemahaman yang mau disampaikan adalah begini. Gereja ada dalam kuasa Allah.
Jadi gereja harus mencerminkan tanda-tanda kerajaan Allah. Pertanyaannya bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda kerajaan Allah itu apa saja? Rasul Paulus sebutkan di dalam Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan malam hari ini. Apakah hidup kita sudah mencerminkan tanda-tanda kerajaan Allah? Apakah keluarga kita, persekutuan gereja kita, sudah menyatakan dan mencerminkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah itu nyata di dunia kalau hidup kita mencerminkan tanda-tanda kerajaan Allah. Gambarannya seperti ini. Di Victoria, Australia, tahun 1850 ada sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama Gold Rush. Waktu itu semua orang berbondong-bondong datang ke Victoria untuk menambang emas. Penduduknya yang tadinya jumlahnya cuma 77.000 orang, dalam waktu singkat langsung bertambah menjadi 540.000 orang. Pada suatu waktu ada satu orang yang menambang emas. Kebetulan dia mendapatkan tempat yang banyak sekali emasnya. Orang ini tidak mau menceritakan kepada orang-orang yang lain, kepada penambang yang lain. Dia berusaha diam-diam saja. Pulang dari tempat tambang emas itu, dia tidak menceritakan kepada siapapun. Dan dia berusaha menyimpan perasaan senang yang luar biasa dalam hatinya. Besoknya, waktu dia mau berangkat lagi ke tempat tambang emas itu, di depan rumahnya sudah banyak orang lain yang menunggu dia. Dia kaget dan bingung, ngapain orang-orang ini? Jadi dia tanya, kalian mau ngapain? Orang-orang banyak itu menjawab, kami mau ikut kamu ke tempat tambang emasmu. Loh, ngapain ikut aku? Iya, soalnya kamu dapat emas. Orang ini kemudian tanya, kalian tahu dari mana kalau aku dapat emas? Memang kamu tidak ngomong apa-apa, tapi kamu tahu bahwa kami bisa melihat dari raut mukamu. Kamu kelihatan sangat senang sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Orang yang dapat emas itu tidak bisa menutupi perasaan hatinya yang sangat senang luar biasa. Itu orang yang dapat emas. Apalagi orang yang dapat kerajaan Allah. Bukan cuma raut mukanya, tapi seluruh hidupnya akan penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, catatan yang kedua untuk kita renungkan dalam refleksi ialah kerajaan Allah itu bukan usaha kita manusia. Kerajaan Allah itu bukan usaha pendeta, diaken, penatua, bukan. Tapi semata-mata adalah kuasa dan karya Allah. Catatannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Satu kali seorang pengkhotbah yang sangat terkenal namanya Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini mau khotbah di sebuah gereja. Sebelum ibadah, dia disuruh tes mic. Tes mikrofon suaranya begitu ya. Biasanya kalau tes mic kan cek, 1, 2, tes begitu ya. Lalu kemudian petugas sound systemnya menyuruh Charles Spurgeon untuk mengucapkan satu kalimat yang agak panjang. Charles Spurgeon kemudian dia mengutip Yohanes 1 ayat 29. Kalimatnya ialah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sambil mengetes mic dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara, waktu Charles Spurgeon ini sedang tes mic, kebetulan di atas atap gereja itu ada tukang yang sedang memperbaiki gereja. Tukang yang memperbaiki atap gereja itu bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Tapi waktu dia mendengar suara dan omongan Charles Spurgeon, hatinya tergerak untuk percaya kepada Yesus. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Charles Spurgeon tidak sedang berkhotbah. Hanya tes mic.
Tetapi kuasa Allah menggerakkan hati sang tukang untuk percaya kepada Yesus. Catatannya Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah itu bukan hasil kerja keras kita. Kerajaan Allah terjadi di dunia ini bukan karena kuat, gagah, dan hebat kita. Tetapi karena kuasa Allah yang menyentuh jiwa dan hati setiap manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir kita mau belajar tentang Tuhan Yesus yang memberitakan firman dengan perumpamaan. Tuhan Yesus berkhotbah. Tentang khotbah ada sebuah catatan yang menyebutkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk berkhotbah. Tuhan Yesus tidak pernah ngajar murid-muridnya untuk khotbah. Tuhan Yesus hanya mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Hanya berdoa. Tapi kita lihat waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang memberi diri untuk percaya dan dibaptis. Bapak Ibu Saudara, sekarang di sekolah-sekolah teologi ada ilmu yang disebut dengan homiletika, ilmu tentang berkhotbah. Di gereja-gereja dibuat pembinaan tentang khotbah. Bagaimana cara nyusun khotbah yang sistematis, bagaimana cara khotbah yang baik, bagaimana membuat ilustrasi perumpamaan yang baik. Itu penting. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah jangan lupakan kuasa Allah di balik sang pengkhotbah. Kuasa Allah di balik sang pengkhotbah itulah yang mendorong dan memampukan sang pengkhotbah untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang baik dan berkenan di hadapan Allah dan manusia. Ada seorang pendeta yang punya kebiasaan sebelum khotbah dia selalu nundukkan kepalanya. Jadi jemaatnya ini memperhatikan kebiasaan Pak Pendeta ini kemudian bertanya, "Pak Pendeta, kenapa kalau mau khotbah Pak Pendeta ini selalu nundukkan kepala?" Pendeta ini kemudian, "Oh iya, memang saya nunduk kepala." Jadi jemaat tanya, "Ngapain Pak Pendeta? Pak Pendeta berdoa ya?" Pendetanya jawab, "Oh enggak, saya enggak doa. Ngapain doa? Saya cuma menenangkan hati saya saja." Lalu kemudian jemaatnya kembali bicara, "Oh pantasan Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta khotbah, jemaat juga nundukkan kepala juga." Pendeta balik tanya, "Loh, menenangkan hati juga ya?" "Endaklah Pak Pendeta, ngapain menenangkan hati? Jemaat tidur semua." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat figur pendeta ini tidak sungguh percaya kepada kuasa Allah yang memampukannya dalam memberitakan firman Allah. Ada sebuah kutipan yang menyatakan begini, "We go to the seminary to know how to preach, but we go to Jesus to know the message." Terjemahannya, kita pergi ke sekolah teologi untuk belajar dan tahu cara khotbah. Tapi kita pergi kepada Yesus untuk tahu apa isi pesan firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan kerajaan Allah dalam cerminan hidup kita sehari-hari yang menyatakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 391, bait 1, 4, dan bait yang ke-6. Puji Tuhan, haleluya. Kidung Jemaat 391, bait 1, 4, dan 6. Puji Tuhan, haleluya. Puji
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kerajaan Allah yang dinyatakan dalam dunia ini. Engkaulah Yesus Kristus yang menjadi pusat kerajaan Allah. Gereja Tuhan dan kehidupan kami sebagai umat-Mu sepatutnya mencerminkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapa di sorga, bersatu hati kami datang kepadamu, mohon ampunakan dosa kami. Dalam doa ini kami menyerahkan kehidupan, pelayanan dan kesaksian GPIB bersama dengan unit dan departemen yang ada. Tuhan memberkati Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan UP2M, Krisis Center dan PMKI. Berkatilah juga ya Tuhan semua pos-pos pelayanan kesaksian GPIB di mana-mana tempat. Allah berkatilah para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan diaken, penatua dan pendeta, bersama dengan seluruh jemaat di pos-pos pelekes. Berikanlah hikmat dalam kami mewujudkan persekutuan pelayanan kesaksian yang berkenan di hadapan Allah dan manusia. Kami doakan Bapa di sorga untuk kehidupan umat manusia dan bangsa-bangsa yang masih menderita karena pandemi COVID-19, juga karena konflik antar bangsa. Tuhan pulihkanlah. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa-bangsa, khususnya pemerintah Indonesia dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Kami doakan juga pelaksanaan persidangan Sinode GPIB ke-21. Bapa di sorga memberkati fungsionaris majelis sinode dan semua panitia pelaksana. Biarlah boleh berjalan dalam pertolongan Allah semata. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk semua jemaat Tuhan GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh, ataupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing malam hari ini. Di tengah berbagai beban pergumulan hidup kami percaya Allah selalu mendengarkan seruan doa dan pergumulan kami. Bagi kami yang sakit, Allah pulihkan tubuh kami, kuatkan iman kami. Bagi kami yang berduka cita, Allah melawat kehidupan kami dengan kekuatan dan penghiburan. Bapa di sorga, berkatilah juga kehidupan kami semua umat Tuhan, agar kiranya hidup kami terus mencerminkan tanda kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Segenap kantoria organis, tim multimedia, bersama dengan hamba-Mu, Bapak Diaken R. Simanjuntak dan keluarga terkasih. Bersama dengan keluarga kami pelayan-pelayan Tuhan Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jagalah istirahat kami pada malam hari ini. Allah pulihkan tubuh kami yang lemah, untuk bangun esok hari dengan kekuatan baru menjadi saksi Injil yang setia. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil mempersembahkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 294 bait pertama, kedua, kelima. Beribu lidah patutlah. Kidung Jemaat 294 bait pertama, kedua, kelima. Beribu lidah patutlah. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gerejamu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Nyatakanlah tugas, panggilan, dan pengutusan-Mu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 115 bait 1 dan 2, utuslah kami. Kitab Bakti 115 bait 1 dan 2, utuslah kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh dan seluruh pelayan yang bertugas menyampaikan kepada kita semua, selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menghayati karya Allah di bulan Pelkes GPIB. Tuhan memberkati. Shalom.